Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Lutfi Hakim, dosen program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Banyuwangi. Perkenankan untuk kali ini, untuk saya menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Pendukung Keputusan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah SPK merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 di program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Bisnis dan Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada SPK ini adalah untuk mempelajari bagaimana mendesain dan mengembangkan model sistem pendukung keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata. Pada mata kuliah ini akan membahas mulai dari pengantar sistem pendukung keputusan, pengenalan tools yang digunakan dalam mata kuliah, teknik memahami data atau data understanding, teknik persiapan data atau data preparation, metode multi-attribute decision making atau MADM, metode machine learning, evaluasi performansi sistem dengan matriks evaluasi, serta teknik deployment model menjadi sistem yang dapat dioperasikan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek sikap, terdiri dari menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, untuk aspek pengetahuan, yang pertama adalah menguasai prinsip dan metodologi rekayasa perangkat lunak yang meliputi analisis, pemodelan, desain, verifikasi dan validasi, proses, kualitas, dan keamanan. Kedua, mengetahui pengetahuan praktek profesionalisme dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Untuk aspek keterampilan, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan pernyataan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem pendukung keputusan dan pemanfaatannya. 2. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan tools yang digunakan dalam mengembangkan model sistem pendukung keputusan. 3. Mahasiswa mampu melakukan data understanding untuk proses pengembangan sistem pendukung keputusan. 4. Mahasiswa mampu melakukan data preparation seperti pembersihan dan visualisasi data untuk memperbaiki serta normalisasi data. 5. Mahasiswa mampu menyusun skenario pemodelan sistem pendukung keputusan. 6. Mahasiswa mampu menyusun skenario pemodelan sistem pendukung keputusan. 7. Mahasiswa mampu menyusun skenario proses pemodelan dan membandingkan performansinya berdasarkan matriks evaluasi. 8. Mahasiswa mampu memahami proses deployment model menjadi sistem berbasis web yang dapat dioperasikan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari buku Decision Support System and Intelligence System, 2. Buku Business Intelligence and Analytics System for Decision Support, 3. Buku Pengantar Sistem Cerdas, 4. Paper Multi-Kriteria Decision Making and Operation Research Approach sebagai referensi pendukung. Sistem pembelajaran di mata kuliah SPK ini menggunakan sistem sinkronus, yaitu dengan pertemuan langsung di kelas, dan juga asinkronus dengan menggunakan sistem pembelajaran LMS Poliwangi serta Google Colab, dan juga menggunakan WhatsApp Group untuk diskusi materi perkuliahan. Bahan kajian pada mata kuliah ini terdiri dari
pengantar sistem pendukung keputusan, tools proyek SPK, data understanding dan data preparation, metode multi-attribute decision making, metode machine learning, metode pengujian model, serta deployment model. Untuk metode pembelajaran menggunakan metode case study, ceramah, dan diskusi. Selanjutnya, evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah SPK didapatkan dari tugas berupa pengerjaan proyek atau studi kasus penyelesaian permasalahan yang terjadi di dunia nyata menggunakan teknik SPK, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, kuis atau presentasi progres, dan penilaian keaktifan di kelas secara langsung. Bobot penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari kehadiran dan keaktifan sejumlah 10%, tugas 35%, presentasi progres atau kuis 15%, UTS 20%, UAS 20%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah SPK di program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Banyuwangi. Untuk itu, yuk mari kita lihat bagaimana saya membawakan materi mengenai tools proyek SPK untuk pertemuan kedua secara sinkronus tatap muka di kelas. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya kita akan membahas ya materi lanjutan ya dari yang kemarin. Tapi sebelum itu ya boleh dibantu pimpin doa dulu siapa? Sebelum kita mulai berkuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk perkembangan dan masing-masing. Doa. Pada hari ini ya kita akan membahas ya terkait dengan tools ya teman-teman, tools yang ada yang kita gunakan di dalam perkuliahan kita, yaitu bahasa pemrograman Python dan juga tools lain yang digunakan gitu ya teman-teman. Nah, ini RPS-nya sudah saya upload ya di LMS ya teman-teman. Silakan mungkin bisa dibaca-baca ya. Barangkali nanti untuk bisa jadikan persiapan sebelum perkuliahan kayak gitu. Oke. Setelah kemarin ya kita membahas berkaitan dengan pengantar SPK ya teman-teman. Mungkin ada yang masih ingat kemarin apa yang kita bahas. SPK itu apa? Sambil dibuka lagi ya. Ada yang masih ingat? Sistem pendukung keputusan. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Decision support system ya. Oke. Decision support system ya. Jadi sistem pendukung keputusan adalah salah satu sistem yang mana bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah keputusan ya atau membantu keputusan seorang manajer ya atau pemimpin perusahaan dan seterusnya atau di dalam stakeholder tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada masalah tertentu. Nah, kemarin juga kita membahas terkait dengan apa itu keputusan ya teman-teman dan juga tipe keputusan yang ada di dalam sebuah ilmu psikologi ya, yang mana kalau kita bagi ya ada 3 tipe keputusannya ya, ada yang terstruktur ya, ada yang tidak terstruktur dan juga semi terstruktur. Nah, posisi SPK ini ya teman-teman, nah, itu termasuk ke dalam semi terstruktur gitu ya. Nah, kenapa semi terstruktur ya? Karena proses keputusannya itu enggak hanya berdasarkan rekomendasi dari komputer ya, tetapi juga atas pertimbangan manajer ya atau pemimpin perusahaan atau organisasi. Oke, ini saya kasih pengantar dulu ya. Kenapa sih kita pakai Python ya teman-teman ya? Python ini salah satu bahasa pemrograman ya teman-teman, di mana dia termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, kalau kalian pahami ya, di bahasa pemrograman kan ada yang tingkat rendah, ada yang tingkat tinggi. Ada juga yang literatur menyebutkan bahwa tingkat menengah itu juga ada. Ada yang tahu tingkat tinggi apa aja? Mau jawab kayaknya. Kalau tingkat tinggi apa, Mbak Rena? Tapi saya cari referensi juga loh. Monggo silakan. Yang dipahami apa? Tingkat tinggi itu yang lebih sering digunakan dan lebih mudah untuk pemahamannya. Kalau tingkat rendah? Berarti sebaliknya. Lebih tepatnya bahasa pemrograman tingkat tinggi itu dia mudah dipahami ya. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan
bahasa yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi. Ada yang menyebutkan bahwa di literatur itu termasuk bahasa pemrograman tingkat menengah. Kayak misalkan ada yang menyebutkan Java, C sama C++ itu termasuk menengah. Karena apa? Biasanya C itu agak susah, lebih susah ya dipahami atau dilakukan coding, dan juga dia biasanya kita gunakan untuk memprogram mesin juga, ya C maupun C++. Ada yang menyebutkan kayak gitu, ya. Ada yang juga menyebutkan C++ sama C ini termasuk bahasa tingkat tinggi. Ada yang menyebutkan kayak gitu. Nah, tapi banyak literatur menyebutkan C sama C++ tingkat menengah, ya, karena dia menjembatani antara mesin, ya, dengan bahasa pemrograman yang digunakan oleh manusia, kayak gitu. Oke, nah yang tingkat rendah itu contohnya misalkan apa? Contohnya ada yang elektro nggak dulu pada SMA? Assembly, ya. Pernah mainan PLC? Bahasanya apa itu? PLC itu pakai assembly, ya. Itu bahasanya bahasa mesin kan, kalau kalian 1010 nanti ada kode move, ya, move atau apa kayak gitu. Itu kan bahasanya kayak kode semua kan, ya, yang hanya bisa dipahami oleh mesin kayak gitu. Itu tingkat rendah kayak gitu ya. Jadi tingkat rendah itu yang hanya dipahami oleh mesin. Nah, selanjutnya adalah penulisan kode sintaks lebih sederhana, ya. Kalau kalian perhatikan ya di dokumentasinya Python, ya, di python.org, coba dilihat di documentation-nya. Nah, di situ penggunaannya relatif lebih mudah, ya teman-teman. Contoh misalkan buat ngeprint aja hello world, ya, cuma tinggal print hello world ya gitu. Coba kalau kalian pakai Java, mulai dari public static void main, ya, system out, print learn dan seterusnya. Belum lagi kalau di C, ya, pakai include, stdio dan seterusnya. Lumayan panjang kayak gitu. Di Python lebih sederhana. Terus dia bersifat open source, ya, dan cross platform. Jadi Python ini bisa digunakan untuk platform apapun, mulai dari pengolahan data, ya. Jadi memang banyak digunakan oleh ilmuwan data dan seterusnya, data analis, data scientist dan seterusnya, dan juga banyak digunakan oleh web developer juga. Itulah salah satu alasannya kenapa kita pakai Python kayak gitu. Kenapa juga alasan yang selanjutnya adalah kalau berdasarkan survei yang ada di Stack Overflow, ya, dan juga di GitHub, ya, Python ini menjadi bahasa pemrograman yang banyak digunakan sekarang, ya, di dunia profesional. Kalau kalian lihat di situ, ya, mungkin ini tahun 2021 ya teman-teman. Mungkin yang sekarang tahun 2023 banyak digunakan Python dan juga JavaScript di sana. Nah, itu banyak digunakan. Nah, selain itu juga beberapa aplikasi juga pakai Python, ya, kayak misalkan YouTube, ya, ada Quora dan juga Spotify dan seterusnya itu pakai Python. Ada Instagram, ya, Instagram juga pakai Python, ya teman-teman. Pinterest juga termasuk, ya. Dan mungkin beberapa aplikasi yang lain juga pakai Python sekarang kayak gitu. Oke, nah kita segitu aja untuk pengantar Python, ya. Langsung kita masuk nanti bagaimana sih penggunaan Python, ya, kayak gitu. Nah, penerapan Python, ya, di dalam pengolahan data, ya, termasuk kita di SPK ini itu banyak kita gunakan mulai dari mengeksplorasi data, ya, atau melakukan pengambilan data, terus melakukan pengambilan data secara langsung maupun tidak langsung, ya teman-teman. Baik itu kita menggunakan tools dan seterusnya, itu kita bisa gunakan Python, ya. Kayak misalkan kita lakukan scraping, ya, scraping data dari website yang lain kayak gitu, kita scrap atau kita crawling dan seterusnya, kita bisa gunakan pakai Python, ya. Sampai dengan kita lakukan pre-processing, ya, kita lakukan pembersihan, ya, kita lakukan imputasi terkait dengan data mungkin yang kosong dan seterusnya, kayak gitu. Nah, itu bisa kita gunakan semuanya. Karena apa? Karena data yang mungkin kita dapatkan, ya, nggak langsung bersih. Pasti ada data-data yang mungkin, ya, belum siap digunakan, kayak gitu, ya. Nah, harus kita bersihkan dulu. Selanjutnya, nah ini, ya, Python, ya, kita langsung ke nanti sambil nyoba, ya.
Jadi Python itu adalah bahasa interpreter ya teman-teman, ya, yang dapat mengurangi siklus edit test, debug, karena tidak memerlukan langkah kompilasi. Ya, jadi kalau mungkin kalian pakai Java, harus nge-compile ya, nge-compile. Kalau PHP mungkin langsung ya di refresh aja browsernya kayak gitu kan ya. Nah, Python juga nggak termasuk nggak perlu kompilasi sebetulnya kayak gitu. Dan juga teman-teman harus memerlukan runtime interpreter environment ya untuk mengeksekusi kode ya. Nah, nanti untuk pengembangan kodenya ya teman-teman bisa kalian gunakan mode interaktif ya dan juga mode script. Nah, kalau kalian buka di beberapa literatur mungkin ya ada yang ekstensinya .py ya, dan juga ekstensinya .ipynb. Ya. Ada dua mode ekstensinya. Nah, yang .py itu adalah mode script. Ya, jadi semuanya itu script semua ya. Mulai dari sintaks sintaks Python dan juga penulisan komentar semuanya itu jadi satu kayak gitu di .py itu atau mode script. Atau mode interaktif. Nah, selain script Python-nya juga ada script teksnya di sana. Bisa kita tambahkan judul, bisa kita tambahkan keterangan dan seterusnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau script ini ya, mode script ini bisa kita jalankan di VS Code ya atau text editor yang lain. Gitu ya. Asalkan kalian sudah install Python ya di komputer masing-masing ya. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan ya, dulu di python.org, terus diinstal di komputer kalian, terus di setting di path-nya ya agar Python-nya bisa jalan di VS Code. Nah, yang selanjutnya ada mode interaktif pakai .ipynb, bisa kalian menggunakan Jupyter Notebook. Ya, kalau kalian buka di Anaconda, nah itu ada Jupyter Notebook, kalian launch ya, terus nanti buka di browser ya. Nah, nanti itu ekstensinya pakai .ipynb ya. Atau juga bisa kalian gunakan Google Colab. Ya, Google Colab juga .ipynb. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Dua mode itu kapan digunakan? Bisa digunakan dua-duanya. Ya. Terserah kalau misalkan nanti teman-teman hanya butuh ngoding aja ya monggo pakai .py. Tapi kalau misalkan kalian butuh penjelasan dari masing-masing kode silahkan pakai .ipynb, sama-sama bisa gitu. Cuma nanti kalau di .py biasanya kalian nge-compile ke terminalnya ya, terminal Python dan seterusnya nanti dijalankan baru bisa jalan. Tapi kalau .ipynb nanti di run aja kayak gitu di masing-masing blok programnya. Nanti kita simulasikan ya. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Nah, ini contohnya ya, .py di compile oleh Python interpreter, nanti outputnya muncul lah gitu. Nah, ini ada beberapa pilihan ya teman-teman, development environment ya, baik itu berupa IDE ataupun kode editor. Ada yang tahu bedanya IDE sama kode editor? IDE itu Integrated Development Environment ya, atau lingkungan pengembangan terintegrasi. Sama juga ada text editor atau kode editor. Ada yang tahu bedanya? Kalau IDE itu semua hal sudah disiapkan di sana. Ya, kayak misalkan teman-teman pakai Anaconda. Kalau kalian buka di Anaconda, di situ ada PyCharm, ada Jupyter Notebook, ada apa lagi? Ada VS Code juga. Ya, ada terminalnya juga. Dan juga ada beberapa library dasar yang sudah disediakan di sana tanpa kalian menginstal apapun. Ini kode Python ini teman-teman. Seperti ini aja. Ya. Nah, ini pakai Google Colab ya. Dan ini bisa dibagikan ke tim ya untuk ngoding bareng di sini. Nah, ini bisa kita share linknya kayak gitu ya. Nah, kita bisa batasi apakah untuk siapa aja atau terbatas. Gitu. Memang ya Python ini dikembangkan dari C ya teman-teman ya. Memang dari C dia, sehingga
kode C yang segini banyaknya itu disederhanakan ya ke dalam mode Python yang lebih sederhana kayak gitu. Ya, tidak perlu ada titik koma, ya, tidak perlu ada kurung kurawal dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dipakai titik koma pun error kayaknya ya. Error pakai titik koma. Oh nggak apa-apa, pakai nggak apa-apa. Nah, terus di Python itu teman-teman nggak ada, dia tidak mengenal deklarasi tipe data. Kalau kalian di Java harus deklarasi ya. Misalkan kalian harus membuat variabel dengan tipe data integer, itu gimana? int nama variabelnya, terus nanti di assign nilainya ya, gitu ya. Kalau di Python nggak langsung, nggak kayak gitu. Nama variabelnya apa, langsung di assign aja. Ya, langsung dimasukkan aja nilainya kayak gitu. Ya. Misalkan pakai integer, langsung aja pakai integer nilainya. Kalau misalkan pakai float, langsung aja float kayak gitu. Oleh karena itu, satu nama variabel ya itu bisa diisi dengan nilai yang berbeda-beda. Misalkan kalian bikin variabel A gitu ya. Awalnya kalian isi integer nilainya. Terus setelah itu kalian isi float yang selanjutnya. Terus kalian ganti jadi string, itu juga bisa. Ya, dia sifatnya dinamis ya teman-temannya. Nah, selanjutnya ya teman-teman, di bahasa pemrograman lain juga ada array ya. Ada kan array? Di Python juga ada. Ya, bentuk deklarasi array-nya juga sama ya teman-teman ya. Sama seperti itu. Cuma di Python itu istilahnya list ya, bukan array. Ya, ini contohnya, misalkan saya punya di sini variabel FEMS ya. Di situ ada AB 1,84 sama BEP, terus 1,79, Cori 1,82, terus DET 1,90. Nah, ini tipe data variabel FAMS isinya ada banyak ya, ada string, ada float dan seterusnya begitu. Ya, terus kita jalankan, hasilnya sama. Ini kalau di bahasa pemrograman lain namanya array ya. Di Python juga array sih, tapi lebih dikenal dengan list. Gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya di sini ada di LMS ya teman-teman, coba dibuka di LMS ya. Di situ sudah saya sediakan ya link untuk simulasi ya, simulasi di Witri School. Ya, klik aja, ada Python di sana ya. Nah, mulai dari introduction, penjelasan sintaksnya, dan seterusnya. Jadi ada banyak di Python yang ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Nanti kita akan pakai semuanya, gitu ya. Oke, silakan dicoba. Silakan coba dulu. NIM belakang berapa, Mbak? 037. Mbak Firbita. Panggilannya siapa? Oh, Mbak Firbita. Oke. Berdiri ya, biar kelihatan yang lainnya. Dijelasin programnya kayak gimana. Jadi di sini ada nilai, misal nilainya 50. Terus ada kalimat perulangan. Nantinya kalau nilainya kurang dari 70 jika direct. Tentang apa itu programnya? Tentang nilai. Nilai, apa yang dicek? Jika nilainya kurang dari 70, maka akan nyetak nilai itu. mencetak nilai selamat nilai kamu cukup. Oke. Jika kurang dari 70, maka nilai kamu tidak cukup. Misal nilainya 80. Listnya dipakai untuk apa itu? Dipakai untuk apa? Nyimpen apa itu? Nyimpen nilai apa itu yang simpen? Apa itu nilainya? Kalimat. Ya, kalimat. Kalimat apa?
kalimat untuk perulangannya. Oh, kalimat untuk perulangannya. Terus pengkondisiannya untuk ini ya. Terus fungsinya untuk apa? Oh yang itu. Fungsinya untuk apa? Untuk nyimpan perulangannya. Iya. Untuk nyetak perulangannya ya. Iya, nanti terus ke nilainya lalu dicetak. Oke, terima kasih Mbak Firpita. Tepuk tangan ya, banyak yang cewek ya. Tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke, sebetulnya teman-teman di Python itu disediakan beberapa library ya dan juga tools ya yang bisa teman-teman gunakan untuk nyimpen data itu. Nah, NumPy ini digunakan untuk penyimpanan data itu ya. Penyimpanan data dalam bentuk list yang banyak dan juga sampai ke bentuknya matriks. Gitu ya. Baik itu matriks 1 dimensi maupun bahkan sampai 3 dimensi dan seterusnya. Cara bikinnya atau cara menggunakannya, kalian harus install dulu NumPy-nya ya, atau lebih jelasnya nanti kalian bisa nginstal bisa baca di dokumentasinya. Ya, dokumentasinya bagaimana nginstal NumPy di komputer lokal kalian. Ya, kalau kalian pakai Google Colab nggak perlu nginstal ya, kalian sudah include di dalam Google Colab ya. Selanjutnya ya teman-teman, selain NumPy kita juga menggunakan SciPy ya. Ini nggak terlalu banyak SciPy ini. Yang banyak adalah Pandas ya. Pandas ini juga digunakan untuk pengolahan data. Kalau tadi untuk menyimpan data bentuknya array dan matrix ya. Kalau ini digunakan untuk mengolah data ya. Setelah dibuatkan tadi itu diolah. Bisa itu dibersihkan ya teman-teman. Terus memanggil data yang ada di CSV ya dalam bentuk CSV ya, atau juga kita split datanya, terus kita kita join, misalkan ada beberapa array atau beberapa data kita join jadi satu ya, kita visualisasikan datanya dalam bentuk tabel kayak tadi ya. Nah, itu pakai Pandas. Caranya sama ya. Kalau yang nggak pakai Anaconda dan juga Google Colab ya, bisa diinstal menggunakan nih pip install Pandas ya. Tapi biasanya di komputernya itu belum terinstall pip ya. Nah, diinstal dulu pipnya. Nah, terus setelah itu diimport ya. Import Pandas SPD kayak gitu. Ini library ya teman-teman. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk keperluan pengolahan data. Yang selanjutnya ada Matplotlib. Nah, ini digunakan untuk visualisasi data ya. Tadi kan pada saat contoh codingan saya ada visualisasi data ya. Nah, itu pakai Matplotlib ini ya. Sama dengan yang tadi ya. Cara install dan juga menggunakannya ya. Terima kasih atas atensinya, atas semangatnya teman-teman, tetap semangat untuk belajar ya. Saya harapkan teman-teman bisa explore, bisa lebih semangat lagi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas kayak gitu ya. Mengingat sekarang sudah sistemnya MBKM ya teman-teman, tempat belajar nggak cuma di kelas tapi juga bisa mengikuti kegiatan di luar kelas kayak gitu untuk mengeksplor passion kalian gitu ya. Ini beberapa referensi ya teman-teman yang bisa nanti kita gunakan untuk perkuliahan ke depan. Ya, cukup sekian yang bisa kita diskusikan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah SPK yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah SPK di program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Bisnis dan Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi. Sekian dan terima kasih.